Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan pengawalnya akan pergi dari alam penjara hitam. Terlihat, setan merah berjongkok di tengah hujan. Dia memandangi seorang pria tua. Pria tua itu sedang duduk bersila. Dia berkata, "Sejauh mana kau memahami kebenaran itu?" Berpindah ke Nili. Setelah berjalan berjam-jam, Nili masih merasa kalau dia diawasi. Nili berkata kepada pengawalnya kalau mereka sebentar lagi akan sampai. Jadi, Nili menyuruh mereka mempercepat langkahnya. Nili berusaha menjauh dari kakek tersebut. Pengawal Nili mengeluh kalau mereka sudah berjalan dengan cepat. Akhirnya Nili sampai di kota Glory. Dusei mengatakan kalau dia merasa ada kekuatan hukum yang kuat masuk ke dalam jiwanya. Apakah ada yang naik ke peringkat legenda? Nili pun mengatakan kalau Duan Jian dan Nili sempat pergi ke alam penjara hitam. Nili pun menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Lu Piao mengeluh. Kenapa Nili tidak mengajaknya? Nili pun mengatakan kalau di sana tidak ada hal yang menarik. Nili akan mengajak mereka semua ke tempat yang lebih menarik. Hal itu lebih menarik dari menangkap hewan iblis. Nili akan mengajak mereka pergi ke alam nether. Mereka akan pergi ke 9 lapis tanah kematian. Lu Piao pun terkejut dan menolak. Xiao Sui pun menendang pantat Lu Piao karena dia pengecut. Mereka berdua bertengkar. Kemudian, Nili melirik Xiun. Dia bergumam. Sekarang, mereka berdua sudah bertunangan. Xiun pun menjadi malu dan terdiam. Lu Piao menggoda Nili karena sudah bertunangan dengan Xiun. Mendengar hal itu membuat Ning Er sedih. Kemudian Nili batuk. Nili pun menyuruh mereka semua bubar dan bersiap besok pagi. Kemudian meminta Xiun agar memberitahu Yesong dan Yemo kalau mereka ada waktu, minta mereka pergi ke alam penjara hitam untuk membawa keluarga yang ada di sana. Xiun pun dengan patuh mengikuti perintah Nili. Mereka semua berpisah. Nili juga bergegas pergi. Saat ini, lokasi keluarga Tanda Langit tidak jauh dari kediaman Raja Kota. Sekarang, mereka sudah memiliki tempat tinggal yang besar. Terlihat anak-anak sedang berlatih. Mereka semua sangat bersemangat. Tiba-tiba, mereka berhenti. Mereka melihat Nili sudah kembali. Mereka semua sangat senang dan berbaris dengan tegap. Mereka semua menyambut kedatangan Nili. Nili mengatakan kalau mereka bisa melanjutkan latihannya. Mereka tidak perlu menyambut Nili. Kemudian seseorang datang, melompat dan menyapa Nili. Dia adalah adik Nili, Xiaoyu. Nili menasehati adiknya agar tidak melakukan hal seperti ini. Dia sudah banyak menghancurkan ubin rumah. Nili mengatakan ke adiknya kalau dia akan pergi berpetualang dalam waktu yang cukup lama, dan menjelaskan kalau Xiaoyu belum bisa ikut karena dia masih kecil. Dia pun bersedih. Kemudian Nili menghiburnya. Dia mengatakan kalau Xiaoyu adalah orang terkuat di keluarga mereka setelah Nili, dan menyuruhnya agar menjaga keluarga Tanda Langit selama Nili pergi. Xiaoyu pun menerimanya. Nili pun pergi mengunjungi patriark keluarga bersama adiknya. Anak-anak dari keluarga Tanda Langit pun membicarakan tingkat kultivasi Nili. Dan saat ini, adiknya sudah berada di peringkat emas hitam. Mereka juga bergosip tentang pertunangan Nili dan Xiun. Mendengar hal itu, pelatih mereka menjadi kesal karena mereka terus bergosip. Kemudian menyuruh mereka kembali berlatih. Berpindah ke ruang keluarga Tanda Langit. Di sana, Nili menjelaskan ke ayahnya kalau dia akan pergi berpetualang. Ayahnya Nili pun memberikan izin kepada Nili dan menyuruh agar tetap menjaga kesehatannya. Nili mengatakan kalau ayahnya tidak perlu khawatir. Sebentar lagi, Nili akan mencapai peringkat legenda. Mendengar hal itu membuat anggota dan patriark keluarga Tanda Langit terkejut. Mereka tidak menyangka kalau keluarga mereka bisa menghasilkan ahli peringkat legenda. Saat waktunya tiba, mereka akan merayakannya. Patriark keluarga berkata, kalau pengalaman mereka terbatas, mereka mungkin tidak bisa memberikan nasihat kepada Nili. Nili memang anggota keluarga yang paling menonjol di generasi muda keluarga mereka. Mereka tidak bisa membayangkan perkembangan Nili di masa depan. Sebelumnya, Nili sudah melihat-lihat isi gudang pusaka keluarga. Mungkin di sana sudah tidak ada yang menarik perhatian Nili. Tapi patriark memiliki suatu pusaka yang merupakan pusaka yang diturunkan oleh leluhur mereka. Hanya patriark dari setiap generasi yang diizinkan untuk menyimpannya. Patriark memperlihatkan cincin ruang. Nili mengira kalau cincin ruang itu adalah pusaka tersebut. Kemudian patriark mengeluarkan sebuah kotak. Patriark pun membuka kotak tersebut. Di dalam kotak tersebut terdapat bungkusan kain. Nili mengira di dalamnya adalah boneka Matryoshka. Patriark mengatakan kalau benda di dalamnya adalah pusaka yang ditinggalkan oleh leluhur mereka dan harus dilindungi dengan aman. Ternyata, di dalamnya terdapat lembaran buku yang membuat Nili terkejut. Melihat Nili terkejut, membuat patriark bertanya, apakah Nili mengetahui benda tersebut? Nili menjawab,
kalau dia mengetahui benda tersebut. Nili pun mengingat kalau benda itulah yang membuat Nili bisa terlahir kembali. Bahkan saat Nili berada di puncak kemampuannya di kehidupan sebelumnya, Nili tidak mengetahui asal-usul dari buku roh iblis panah. Buku roh iblis panah yang Nili miliki tidak lengkap. Masih ada 8 potong halaman lagi yang hilang. Namun, di kehidupan sekarang buku itu telah menghilang. Akan tetapi, Nili mendapatkan salah satu potong halaman buku dari makam Kaisar Kongmin. Nili tidak menyangka kalau akan menemukan halaman kedua pada keluarganya sendiri. Nili mengatakan kalau dia juga menemukan halaman buku tersebut saat ekspedisi ke kota anggrek kuno bersama tim dari perguruan. Tapi, Nili tidak bisa menafsirkan isi dari buku tersebut. Nili merasa kalau potongan buku itu berisikan rahasia yang sangat penting. Nili pun meminta izin ke Patea untuk menyimpan halaman buku tersebut. Nili akan menyelidikinya. Beberapa saat, Nili pun membandingkan kedua halaman buku tersebut. Patea menanyakan apakah Nili menemukan sesuatu. Nili menjawab, kalau halaman buku itu memang berasal dari buku yang sama. Bahan yang dipakainya juga sama. Nili pun menanyakan, kenapa isi dari kedua halaman itu juga sama. Keduanya kemar identik. Patea berpikir, apa mungkin leluhur mereka ada hubungannya dengan halaman buku tersebut? Nili pun bingung, kemudian dia menyimpannya. Ayah Nili menyuruh Nili menjaga baik-baik benda tersebut. Patea berkata, seharusnya itu tidak masalah, karena tidak ada orang yang lebih pantas menyimpannya selain Nili. Nili pun meyakinkan mereka semua, kalau dia pasti bisa menyimpannya dengan baik. Siang hari pun berlalu, dan malam pun tiba. Terlihat Nili dan keluarganya sedang berada di meja makan. Mereka bersenang-senang, makan sambil mengobrol dan tertawa, hingga akhirnya menjelang malam. Kemudian Nili pun beristirahat. Pagi pun tiba. Nili dan teman-temannya sudah berkumpul. Wajah mereka sangat bersemangat. Ternyata Nili datang paling terakhir di antara mereka. Nili pun meminta maaf karena dia selalu sibuk dengan banyak urusan. Karena itu, Nili pulang ke keluarganya untuk makan-makan bersama. Beberapa saat, Nili menoleh ke atas tembok kota Glory. Dia melihat Yesong dan Yemo. Pengawal Nili pun mengajak Nili berangkat ke alam Nether. Pengawal itu mengatakan kalau Raja Kota telah memberikannya banyak hadiah. Mereka sudah tidak sabar membagikan hadiah tersebut. Mereka semua berangkat. Waktu terus berjalan. Terlihat Yemo masih berada di atas tembok kota. Kemudian Yesong berkata ke Yemo, kalau Xion dan yang lainnya sudah pergi. Yemo berkata, kalau mereka pergi ke alam Nether untuk memperjuangkan kota Glory. Yesong dan Yemo adalah generasi tua. Mereka hanya bisa berharap kalau Xion dan yang lainnya baik-baik saja. 9 lapis tanah kematian sangat berbahaya. Akan tetapi, seekor anak burung tidak akan bisa tumbuh kalau terus bersembunyi di balik sayap induknya. Yemo menyuruh Yesong menjaga kota Glory. Sementara, Yemo akan pergi ke alam penjara hitam. Yesong pun mengikuti perintah Yemo. Kemudian Yemo pun pergi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.